Ini atau itu. Ditulis oleh Barbara Eni, diilustrasikan oleh Singgih Cahyo. Daftar isi ini atau itu. 1. Rencana. 2. Arum manis. 3. Tahan. 4. Bobol. 5. Kacau. 6. Rencana baru. 1. Rencana. Asyik. Ega diberi uang 100.000 oleh bapak karena sudah membantu panen ikan bandeng. Bapak Ega mempunyai tambak ikan bandeng. Ega adalah anak laki-laki berusia 10 tahun. Rambutnya ikal. Ega tinggal di desa tepi sungai dekat laut. Ega ingin membeli sepatu baru. Sepatunya sudah rusak di bagian depan. Kalau dipakai, jempol kaki kanannya menyembul keluar. Ega minta Dani, temannya, menemaninya ke pasar. Mereka akan menumpang kapal Bapak Ega yang membawa hasil panen bandeng. Dani bersedia. Kebetulan tas sekolahnya berlubang. Dani akan mengantar Ega. Dia akan memecah celengan ayamnya dulu. Ega membantu Dani memecah celengan. Ega memisahkan uangnya di pinggir kasur agar tidak tercampur dengan uang Dani. Ega mulai menghitung. Namun, beberapa kali ia berhenti karena lupa hitungannya. Dani memberinya kertas dan pensil untuk mencatat. Dengan begitu, Ega akan ingat. 86.000 rupiah. Uang kertas ditumpuk dan uang recehnya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Lantas, Ega dan Dani berjalan menuju ke kapal. Kapal Bapak Ega terbuat dari kayu. Itu kapal tradisional yang dipakai untuk mengangkut manusia dan barang. Penutupnya juga dari kayu. Penutup itu untuk melindungi penumpang dari panas dan hujan. Di bagian belakang kapal dipasang mesin diesel yang bunyinya keras sekali. Etek, etek, etek. Meong. Itu suara kucing Dani. Ega tidak suka Dani membawa kucingnya. Ega khawatir kucing Dani akan mencuri ikan bandeng dari dalam drum. Dani harus membayarnya. Dani tidak mau mengambil resiko. Kucingnya dititipkan pada ibunya untuk dibawa pulang. Sayang, kalau uang tabungannya dipakai membayar ikan bandeng. Mesin kapal sudah menyala. Mereka akan berangkat. Ega berteriak, mengagetkan seisi kapal. Uangku!
Uangku ketinggalan di atas kasur Dani. 2. Arum manis. Ega terburu-buru melompat keluar dari kapal. Kalau uang tidak dibawa, ia tidak akan dapat membeli sepatu baru. Ega berlari kembali ke rumah Dani. Dani ikut berlari di belakangnya. Setelah mengambil uang yang ketinggalan, Ega dan Dani bergegas kembali ke kapal. Kapal pun berangkat menyusuri sungai. Sungai ini sarana transportasi di Desa Pucuk, tempat Ega tinggal. Letaknya jauh di muara sungai, dekat laut. Ada jalan darat melalui pematang tambak. Namun, jalan itu hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Jalan itu berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. Ada buaya. Ega menunjuk ke bagian sungai yang jauh. Dani mengusap-usap matanya. Meski berkacamata, pandangannya masih saja tidak jelas. Sayang sekali, dia tidak bisa melihat buaya muara yang jarang terlihat itu. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kapal pun merapat ke dermaga. Ega dan Dani berpamitan kepada bapak mereka. Keduanya berlari ke pasar dekat dermaga itu. Sebelumnya, mereka sudah pernah ke pasar sendirian. Namun, Ega menakuti Dani tentang copet. Itu membuat Dani terus memegangi uangnya. Dani takut uangnya dicopet. Baru saja sampai di pasar, Dani sudah terpikat dengan arum manis. Makanan itu terbuat dari gula. Bentuknya seperti gumpalan kapas besar yang lembut. Baunya harum dan manis rasanya. "Jangan," cegah Ega. "Beli tas saja dulu. Nanti kalau ada sisa uangnya, kita beli itu." Celaka, Dani sudah membelinya. Ia pernah makan dan suka rasanya. Menurut Dani, tak apa uangnya berkurang, 5.000 rupiah saja. Sebetulnya, Ega juga ingin membeli arum manis. Namun, ia masih menahan diri. Untungnya, Dani mau berbagi. Wah, apa yang dilakukan Ega? Ega terus mencuil arum manis. Tahu-tahu, arum manis Dani tinggal sedikit. Ega bilang, itu karena dihabiskan angin. Dani tahu persis, arum manis itu tidak dihabiskan angin. Dani ingin memarahi Ega yang terus mengambil arum manis itu. Namun, ia lebih tertarik dengan hal lain. 3. Tahan. Toko mainan. Menyenangkan sekali jika punya mainan sebanyak yang ada di toko mainan itu. Ada mobil-mobilan, boneka,
bola, dan masih banyak lagi. Ega ingin membeli bola, tetapi ia ingat sepatunya rusak. Dani menyenggol lengan Ega. Tahan. Nanti kalau ada sisa uang, kita beli bolanya. Ega melangkah gontai, mengikuti Dani. Padahal, kalau beli 10.000 rupiah saja, uangnya masih sisa banyak. Tiba-tiba langkah Dani terhenti di dekat penjual kacamata. Orang-orang sedang mencoba kacamata. Dani pikir, mungkin ada kacamata yang pas untuknya. Dani ingin mencoba juga. Namun, dia malu. Ega tahu Dani kesulitan melihat jauh. Dia menyarankan agar Dani membeli kacamata baru. Nanti dia dapat memberitahu bapaknya. Dani mau saja. Namun, bapaknya hanya pengemudi kapal, bukan pemiliknya. Butuh uang banyak untuk mengganti kacamatanya. Ega menduga Dani pasti sedih. Sekonyong-konyong, wush! Dani melintasi Ega seperti angin kencang. Wah, Dani sudah berdiri di depan pedagang ayam. Dani memamerkan anakan ayam kampung betina berusia sebulanan yang baru dibelinya. 25.000 rupiah harganya. Apa cukup sisa uangnya untuk membeli tas baru? Ega mencibir ketika Dani mengatakan akan memelihara ayam itu. Biar nanti jadi banyak. Ayam itu tidak dapat berkembang biak tanpa ayam pejantan. Ega menggeleng keras ketika didesak Dani untuk beli anakan ayam jantan. Dani mengajak Ega untuk memelihara ayam bersama. Ega tetap tidak mau. Pokoknya tidak. Mendadak, mata Ega berserobok dengan mata anakan ayam jantan. Sepertinya ayam itu mengiba, ingin dibeli juga. Duh, beli? Tidak. Beli? Tidak. Ega menghitung buku jari tangannya. Beli! 4. Bobol. Uang Ega sudah berkurang. Ia berharap sisanya cukup untuk membeli sepatu. Ega dan Dani membawa anakan ayam dalam kardus berlubang. Mereka berdua menuju toko sepatu dan toko tas. Di toko sepatu, Ega menunggu penjualnya melayani pembeli lain. Sambil menunggu, Ega memilih-milih sepatu dulu. Ada sepatu yang disukainya. Sepatunya bertali. Ega merogoh saku celana untuk memastikan uangnya ada di sana. Hei, uang siapa ini? Masa jadi beberapa lembar?
Tadi uangnya bukan segini. Masa iya uangnya tertukar dengan punya Dani? Ega buru-buru memanggil Dani dan menceritakan kepanikannya. Dani menggeleng-geleng kepala sambil menunjuk anakan ayam. Ega pun menyengir malu. Ega berbalik ke toko sepatu dan menanyakan harga sepatu yang diincarnya. Seketika, jantungnya mau berhenti berdetak. Harganya Rp105.000. Perlahan, Ega meletakkan sepatu itu. Entah kenapa, ia menjadi sebal pada anakan ayamnya. Seharusnya tadi dia tidak membeli ayam itu. 5. Kacau. Ega merasa berdosa karena membeli anak ayam yang tidak tahu apa-apa. Padahal tanpa membeli anak ayam itu pun uangnya tetap kurang. Lagi pula, Ega malu kalau harus meminjam uang Dani. Sementara itu, Dani menemukan tas yang cocok. Harganya pun sesuai sisa uangnya. Dani buru-buru keluar untuk memberitahu Ega. Dani heran melihat Ega bersedih. Setelah mendengar masalahnya, Dani termenung. Akhirnya, ia memutuskan tidak jadi membeli tas juga. Sebenarnya, Dani juga ragu beli tas. Ia kepikiran matanya. Sempat terbesit untuk memberikan uangnya kepada bapak buat tambahan beli kacamata baru. Nanti aku beli lem kuat saja, ide Ega. Lem itu yang baunya menyengat dan merekat sangat kuat. Dani memuji gagasan Ega dan mengajak segera membelinya. Hanya saja, ketika melewati toko mainan tadi, keduanya terhenti. Haruskah mereka mengumpulkan uang untuk membeli mainan yang paling murah saja? Tidak. Ega dan Dani menggeleng keras. Uang mereka sudah berkurang untuk sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Namun, terik matahari membuat kering kerongkongan mereka. Beli minuman atau tidak ya? Minum kan perlu. Lebih baik Ega dan Dani kembali ke kapal. Mereka lalu berjalan dengan cepat. Kapal bapak masih setia menunggu. Di dalam kapal, Ega dan Dani bisa minum sepuasnya. Di kapal, ada persediaan air minum segalon besar. Ega dan Dani mengakui kesalahan mereka kepada bapak mereka. Mereka sudah membeli barang-barang yang tidak mereka rencanakan. Bapak hanya tertawa, sebab bapak juga pernah punya pengalaman yang sama. Ini cukup menghibur Ega dan Dani. Lain kali, mereka harus fokus pada apa yang perlu dibeli. Wah! Tiba-tiba Ega berseru. Aku lupa beli.
Lem kuat. 6. Rencana baru. Mungkin Ega akan minta tolong Bapak membawa sepatunya ke tukang sol sepatu. Namun, sepatunya sudah sempit. Nanti makin sempit kalau dijahit. Sepertinya aku harus menabung dulu, gumam Ega. Hari sudah sore saat kapal merapat di dermaga kayu Desa Pucuk. Ega dan Dani langsung dikerubungi teman-temannya. Itu gara-gara anakan ayam yang mereka bawa. Seorang anak ingin membeli anakan ayam itu. Dani menolak karena mau memeliharanya sendiri. Namun, Ega tersenyum lebar. Anak ayam Ega laku Rp35.000. Ega untung. Sepatu Ega memang masih mangap. Namun, Ega sudah meminta Dani menemaninya lagi ke pasar minggu depan. Ega akan membeli sepatu baru. Dani langsung setuju karena ia mau membeli anakan ayam lagi. Siapa tahu ada yang berminat membeli. Namun, Dani cemas. Ega akan melupakan rencana baru mereka. Tenang, balas Ega tertawa. Aku sudah menandai kalenderku. Produksi Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia 2023.